bangsaku layak semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Indonesia, salam budaya. Kali ini kita masih dalam perjalanan menuju Gunung Tugu yang lokasi keberadaannya di tengah hutan Alas Purwo, atau kata orang Jawa adalah pusarnya Alas Purwo. Dan disinilah ada sebuah misteri bahwasanya dulu tempat itu Resi Markandia bertapa, dan di atas juga ada tempatnya Pati Gajah Mada melakukan spiritual. Seperti apakah perjalanannya kita kali ini? Ikuti terus hanya di Orchid Gondrong Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel kita bisa berkembang dan bisa lebih banyak mengenalkan budaya dan sejarah di tanah Jawa, khususnya Blambangan. Inilah tempat peristirahatan yang biasanya orang laku spiritual dinamakan Berik Satu. Entah kenapa tempat ini dinamakan Berik. Di Alas Purwo oleh masyarakat sekitar juga diyakini sebagai tempat persinggahan terakhir rakyat Blambangan, kerajaan Hindu terakhir setelah Majapahit runtuh dan serbuan Mataram. Alas Purwo juga diyakini sebagai istana para lelembut. Hutan yang menjadi salah satu lokasi segitiga berlian Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java ini juga menjadi tempat meditasi memperdalam olah batin. Dulu seorang resi bernama Markandia bersemedi di Alas Purwo mencari obat bagi warga Bali yang terkena wabah penyakit. Lokasi pertapaan itu di sekitar pintu masuk Rawabendo dan dikenal sebagai situs kawitan. Oleh masyarakat sekitar disebut bongkah batu misterius dan memiliki lorong gaib. Perjalanan kita lanjutkan lagi menuju lokasi berikutnya dan ada beberapa tempat peristirahatan yang masih belum dicapai. Ada Berik 2, Obongan, Gua Trisula, baru lokasi yang kita tuju yaitu Gunung Tugu. Perjalanan dengan medan yang begitu sangat curam dengan bebatuan yang sangat tajam, kita harus ekstra hati-hati. Terkadang banyak tumbuhan berduri yang merintangi di setiap perjalanan kita. Tunggu belakang. Woi. Udah nyampe, Ini, ntar lagi kita istirahat Berik 1 ntar. Istirahat. Full, bisa tidur, bisa makan.
Inilah Beri 2 yang dijadikan tempat peristirahatan kita yang kedua, karena perjalanan yang dilalui dengan banyak tanjakan dan bebatuan, sehingga banyak tenaga kita terkuras habis. Kita udah nyampe di tempat istirahat. Jalannya licin. Setelah berjam-jam perjalanan kita akan mencapai di sebuah tempat peristirahatan yang diberi nama Beri 2, yang lokasinya seperti gua. Setelah setengah jam baru kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Inilah Beri 2 yang dijadikan tempat peristirahatan kita yang kedua, karena perjalanan yang dilalui dengan banyak tanjakan dan bebatuan sehingga banyak tenaga kita yang terkuras habis. Saat ini tim kita ditemani dari paguyuban dari Satrio Ora Aji yang diasuh langsung Gus Aji dari Puger. Dan salah satu dari paguyuban itu ada satu orang perempuan yang setiap acara rutin tahunan di Gunung Tugu selalu mengikuti. Dan kita juga diantar secara langsung oleh keluarga besar dari Yayasan Padaleman Rahayu yang memang mempunyai agenda tahunan untuk acara ke Gunung Tugu. Dan acara ini dalam rangka jejak napak tilas sejarah perjuangan para leluhur yang pernah memperjuangkan bangsa ini. Dan kita juga ditemani langsung oleh tim dari Mas Agung yang selaku pegiat sejarah Tanah Blambangan untuk secara langsung melihat kondisi tempat di Gunung Tugu. Dan kali ini ada sekitaran 23 orang yang melakukan perjalanan untuk mengekspor secara langsung tempat prasejarah yang selama ini belum terekspos. Sekitar jam 6 malam kita baru mencapai Gunung Tugu. Dan malam ini kita beristirahat dan besok pagi kita langsung melakukan upacara bendera merah putih yang dipimpin langsung oleh Bung Karno selaku pemimpin upacara. Pagi yang cerah ini mengantarkan kita dalam sebuah renungan bahwa kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan yang pasti semangat. Kali ini kita menyiapkan segala peralatan yang akan kita pakai dalam upacara hari ini, yaitu dari mulai pakaian, buku, dan bendera yang memang kita bawa dari rumah untuk mengganti bendera yang tahun lalu pernah kita kibarkan. Hari ini kita menggantinya dengan bendera yang baru. Inilah Gunung Tugu dengan batu yang berbentuk piramid. Secara sejarahnya di tempat ini dulunya pernah dijadikan pertapaan oleh seorang resi yang bernama Resi Markandia. Dan di pojok kiri atas batu itu ada tulisan Jawa kuno. Karena tulisan itu sudah kemakan masa sehingga belum bisa terbaca. Kali ini kita persiapan gladi bersih untuk mempersiapkan upacara hari ini.
lapangan. Latihan semuanya. Latihan kanan. Istirahat di depan. Angkut upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Pada inspektur upacara. Penghormatan bangsa kamera putih oleh komandan upacara. Pada bangsa kamera putih. Hormat. Pembacaan teks proklamasi. Labor upacara bendera dan detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bacaan teks Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar tahun 1945. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1900 Negara Republik Indonesia 1945 siap dilaksanakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka,
yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan cepat, siap laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Indonesia Raya.
Setelah acara selesai, kita membiasakan dengan bersalaman selaku tata cara orang Jawa untuk kita lebih ke guyub rukun, topos liro, dan andap asor. Inilah budaya yang harus selalu kita pakai dalam setiap hari. Orang Jawa selalu mengedepankan dengan siapapun, kita harus selalu rukun. Topos liro atau tenggang rasa merupakan nasihat bijak yang berasal dari kearifan lokal Jawa. Sikap Tepos Liro sejatinya bukan hanya monopoli suku Jawa. Ini karena sesungguhnya menjadi sikap sebagian besar suku-suku lain, bahkan juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Andap ansor sendiri adalah menekankan nilai-nilai rukun dan hormat dengan cara merendahkan diri. Dengan merendahkan diri sama halnya memberi hormat kepada orang lain, dan dengan begitu orang lain pun akan menghormati dirinya. Terima kasih sudah menonton channel kami, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.